Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ibadah, akhlak dan muamalah, Bapak Madrois MPD, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bogor Raya yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat beraktivitas dan menjalankan ibadah di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW, serta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir masa. Baik teman-teman semua, perkenankan saya Muhammad Khairul Anwar, mahasiswa semester 2 Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, pada hari yang berbahagia ini untuk memaparkan materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 dengan topik hakikat ibadah. Dalam pembahasan kali ini, agenda yang akan kita bahas adalah yang pertama, konsep ibadah, yang kedua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, yang ketiga, fungsi ibadah, hikmah ibadah, makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Baik, yang pertama marilah sama-sama kita memahami konsep ibadah. Secara bahasa, kata ibadah berasal dari kata abada ya'budu yang berarti beribadah atau menyembah. Sedangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan definisi ibadah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah halaman 44. Al-ibadatu hiya ismu jami'a li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirah. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan yang lahir, tampak dan bisa dilihat maupun yang sifatnya batin, tidak tampak dan tidak bisa dilihat. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang pengertian ibadah menurut pengertian syariat. Ibaratun amma yajma'u kamalil mahabbati wal khudu'i wal khawf. Suatu ungkapan yang memadukan antara kesempurnaan rasa cinta, ketundukan dan rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi As-Siddiqi mengemukakan bahwa hakikat ibadah adalah ketundukan jiwa yang timbul dari hati yang merasakan cinta terhadap Tuhan yang disembah dan merasakan kebesarannya, meyakini bahwa bagi alam ini ada penguasanya dan tidak dapat diketahui oleh akal hakikatnya. Nah, setelah kita memahami definisi ibadah, baik secara bahasa maupun penjelasan para ulama, selanjutnya kita akan membahas mengapa manusia harus beribadah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Dari dua ayat ini dapat kita pahami bahwa hakikat diciptakannya manusia ke alam semesta ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah inti dan hakikat ibadah. Inti dan hakikat ibadah ada 4. Yang pertama adalah sebagai ghayatut ta'ah. Ibadah sebagai puncak ketaatan. Ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, inti dan hakikat ibadah adalah ghayatul khudu',
yakni puncak ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ghayatut tadallul. Inti dan hakikat ibadah adalah puncak penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inti dan hakikat ibadah yang keempat adalah ghayatut tanassuk, yakni puncak pengabdian kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta. Selanjutnya berdasarkan ruang lingkupnya, ibadah terbagi menjadi dua, yakni ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan, memiliki aturan yang jelas dan terukur seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ciri-ciri ibadah mahdhah diantaranya yang pertama, ibadah mahdhah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Artinya, perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Yang kedua, ibadah mahdhah juga ditujukan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala di akhirat. Kemudian yang ketiga, ibadah mahdhah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan yang lainnya termasuk melalui akal atau budaya. Contoh sederhana ibadah mahdhah adalah salat. Salat adalah ibadah mahdhah karena memang ada perintah atau ada dalil khusus dari syariat. Sehingga sejak awal mulanya salat adalah aktivitas yang diperintahkan, bagaimana ciri yang pertama. Kemudian orang yang mengerjakan salat pastilah berharap pahala akhirat, bagaimana ciri kedua. Kemudian ciri yang ketiga, ibadah salat tidak mungkin kita ketahui selain melalui jalur wahyu. Rincian berapa kali salat, kapan saja, berapa rakaat, gerakan, bacaan, dan seterusnya hanya bisa kita ketahui melalui penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama, bukan hasil dari kreativitas dan olah pikiran kita sendiri. Kita sholat itu mengikuti sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihatku sholat. Artinya kita melaksanakan sholat ini harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah adalah aktivitas berkenaan dengan hubungan manusia dengan sesamanya dan kehidupan dunianya yang ia niatkan karena Allah. Ciri-ciri ibadah ghairu mahdhah, yang pertama, ibadah, perkataan atau perbuatan pada asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, di dalam bab niat beliau menjelaskan ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Kam min amali yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah." Banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niat yang bagus. Banyak pula perbuatan yang terlihat sebagai perbuatan ukhrawi bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang buruk. Kemudian, ciri ibadah ghair mahdhah yang kedua, yaitu maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Kemudian yang ketiga, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh sederhana ibadah ghair mahdhah adalah makan. Makan pada asalnya bukanlah ibadah khusus yang kita lakukan untuk tujuan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Orang bebas mau makan apa saja, kapan dia mau makan, baik ketika lapar ataupun tidak lapar, dan dengan menu apa saja, kecuali yang Allah Ta'ala haramkan. Bisa jadi orang makan karena lapar atau hanya sekedar ingin mencicipi makanan sesuatu.
Akan tetapi, aktivitas makanan tersebut bisa berpahala, bisa berubah menjadi ibadah jika kita melakukannya agar memiliki kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan agar kita memiliki tenaga untuk berjalan ke masjid. Ini adalah aktivitas duniawi yang juga bisa akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Karena itu tadi adalah karena niat kita. Kemudian bekerja, bekerja juga adalah aktivitas duniawi. Tetapi ketika kita meniatkan bekerja agar kita mendapatkan rezeki yang halal, terhindar dari meminta-minta, terhindar daripada perbuatan-perbuatan tercela, maka bekerja ini dapat menjadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi ibadah. Fungsi ibadah yang pertama adalah mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Fungsi ibadah dalam kehidupan manusia dapat dipahami sebagai sarana untuk menghubungkan diri kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, dan untuk membuktikan diri kita sebagai hamba serta sekaligus menegaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentengi manusia dari perbuatan keji dan munkar. Fungsi ibadah dalam kehidupan manusia juga dapat membentengi manusia dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang ketiga, mendidik solidaritas dengan sesama manusia. Ibadah juga berfungsi sebagai upaya mendidik mental manusia sehingga tumbuh rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Ibadah-ibadah mahdhah dalam Islam selalu dihubungkan dengan kehidupan sosial. Artinya, ibadah yang dilakukan harus membawa dampak sosial, misalnya tentang ibadah zakat. Dengan melaksanakan ibadah zakat, selain bernilai pahala, ini juga dapat meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Kemudian yang keempat adalah melatih disiplin. Ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan ini ditunjukkan dengan jelas dalam pelaksanaan sholat. Mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya, mengajarkan kita untuk berdisiplin. Yang kelima, fungsi ibadah adalah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika seorang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan selalu mengingatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya pun akan merasa selalu tenang dan tentram. Selanjutnya adalah hikmah ibadah. Beberapa hikmah ibadah dalam kehidupan manusia antara lain, yang pertama, terbebas dari kesyirikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan melainkan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka, jika kamu benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Kemudian hikmah ibadah yang kedua adalah menggapai ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hikmah ibadah yang ketiga adalah terhindar dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hikmah ibadah yang keempat adalah menumbuhkan jiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Misalnya ibadah puasa yang sekarang sedang kita jalankan. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita dapat merasakan bagaimana rasa lapar yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan. Sehingga
dengan hikmah puasa dapat mendorong kita untuk lebih memperhatikan orang-orang dengan kondisi seperti ini. Kemudian yang kelima adalah memiliki sifat kikir. Hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendawamkan untuk menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia menyadari bahwa miliknya adalah bukan haknya, tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluannya semata-mata sebagai bekal di akhirat yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta untuk keperluan umat Islam. Kemudian hikmah ibadah yang keenam adalah melatih kedisiplinan. Karena ibadah harus dilakukan dengan dawam, rutin dan teratur serta khusyuk sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Bahasan tentang makna spiritual ibadah difokuskan pada 4 ibadah, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah maliyah atau ibadah harta, dan ibadah haji. Yang pertama, makna spiritual ibadah sholat. Makna spiritual ibadah sholat, satu, mendekatkan dan mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat dapat mendidik untuk senantiasa menjaga kesucian dan fitrah. Yang ketiga, makna sholat mendidik untuk berlaku jujur. Yang keempat, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar sebagaimana tadi ayatnya telah saya bacakan. Yang kelima, membina rasa persatuan dan persaudaraan antara sesama umat Islam. Yang keenam, makna spiritual ibadah salat adalah sebagai penghapus dosa. Kemudian yang kedua, makna spiritual ibadah puasa. Makna spiritual yang terkandung dalam ibadah puasa yang saat ini sedang kita jalankan adalah satu, puasa dan kebersihan jiwa. Dengan puasa kita membersihkan jiwa, yang artinya kita sebagai manusia menjalankan dan mentaati seluruh perintah dan larangan Allah dengan cara menahan diri dari hal-hal yang terlarang dan membatalkan puasa. Yang kedua, meningkatkan kesabaran. Puasa mendidik kita untuk senantiasa bersabar dalam mengendalikan hawa nafsu, membiasakan kita untuk bersikap sabar dalam ketaatan kepada Allah dan dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Yang keempat, puasa mendidik manusia menjadi manusia yang ikhlas dalam beramal. Ikhlas artinya kita melaksanakan ibadah semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan sama sekali untuk dipuji oleh makhluk. Kemudian puasa mendidik kita menjadi manusia yang memiliki kepedulian atau empati terhadap sesama. Yang keenam, puasa dapat menyehatkan fungsi tubuh manusia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Kemudian yang ketiga adalah makna spiritual dalam ibadah maliyah atau ibadah harta. Nilai spiritual ibadah maliyah dalam kehidupan manusia merupakan refleksi nilai spiritual dan nilai kedermawanan. Dua nilai penting yang terkandung dalam ibadah maliyah adalah yang pertama adalah dimensi kesalehan individual. Hal ini tercermin dalam tazkiyatun nufus dalam zakat, yaitu dengan zakat akan mensucikan dan membersihkan diri dan harta yang kita miliki. Kemudian yang kedua, makna spiritual ibadah maliyah adalah merefleksikan kesalehan sosial pada sisi lain, seperti menumbuhkan empati dan solidaritas kepada saudara-saudara kita yang lain. Kemudian yang keempat adalah makna spiritual ibadah haji. Makna spiritual ibadah haji, satu, ibadah haji sebagai manifestasi ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, haji sebagai ta'zim, membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menunaikan ibadah haji sebagai tadabbur. Kita mengambil pelajaran dalam rangkaian ibadah haji. Kemudian yang keempat, ibadah haji sebagai rihlah muqaddasah, perjalanan suci,
perjalanan spiritual kita sebagai hamba. Perjalanan haji pada hakikatnya adalah perjalanan suci yang semua rangkaian kegiatannya adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara kesimpulan dari pemaparan yang telah saya sampaikan adalah bahwa ibadah secara bahasa berasal dari kata abada ya'budu yang berarti beribadah, menyembah. Sedangkan hakikat ibadah merupakan puncak ketaatan, puncak ketundukan, puncak penghinaan diri, dan puncak pengabdian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, terdapat ibadah mahdhah atau ibadah khusus dan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum. Islam memberikan pedoman ibadah yang bersifat final, yaitu memberikan prinsip dalam melaksanakan ibadah. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, beribadah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud hanya mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua adalah beribadah tanpa perantara. Yang ketiga, beribadah dilakukan secara ikhlas, yaitu semata-mata kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat adalah beribadah sesuai dengan tuntunan syariat. Baik, demikianlah pemaparan materi yang saya sampaikan dengan topik hakikat ibadah. Semoga dapat menambah khazanah keilmuan kita serta dapat bermanfaat untuk kita semua. Atas atensi dari rekan-rekan semua, saya ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.